Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih kepada Bapak Teguh yang telah membacakan bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran akan menambah keberkahan agenda kita pada siang hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Muhammad Khairuddin, MT PhD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala aydan wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Irfan ya, selaku narasumber pada siang hari ini. Kemudian pengurus harian yayasan dan semua jajarannya ya. Lalu kemudian kepala sekolah semua lembaga ya, tadi sudah diabsen oleh MC. Lalu kemudian holding system ya, ada BUMS, semua yang di bawah koordinasi BUMS. Makasih sudah hadir semua ya. Pada siang hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya. Alhamdulillah kita masih seger buger. Saya lihat wajah-wajah keluarga besar Salman Al Farisi. Nah, mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu sisa kita ya. Ini kan waktu sisa kita ya. Kita bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 1 dasa warsa gitu ya. Bisa 2 dasa warsa dan seterusnya ya. Untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tadi hadis yang sangat populer saya kira riwayat Imam Muslim ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi gitu ya. Bacalah Quran begitu ya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak datang di hari kiamat kepada para ashabihi gitu ya, kepada para pecintanya begitu ya, kepada para keluarganya gitu ya, sebagai syafaat gitu ya. Nah, teman-teman sekalian tentunya membaca Al-Quran tidak sekedar membaca ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di dalam surat Al-Muzammil saya sudah bacakan auzid alaihi warattilil Qur'an atau ila gitu ya. Nah, ini mengingatkan kita sekalian surat Al-Muzammil ayat ke-4 ya. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu not only reading gitu ya, tidak sekedar membaca, tetapi kita membacanya dengan kualitas bacaan yang terbaik ya. Nah, kualitas bacaan yang terbaik diantaranya adalah kalau Quran gitu ya, itu adalah dengan tajwid gitu ya, dengan tahsin gitu ya. Jadi kalau tajwidnya sudah bagus, nanti ditingkatkan lagi menjadi tahsin. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita di Salman Farisi
sudah bergabung Ustadz Irfan ya. Jazakallah Ustadz sudah berkenan untuk mendampingi kita semua agar lebih intensif gitu ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, berinteraksi dengan Al-Quran sekarang eranya itu adalah generasi penghafal Quran ya. Kalau dulu saya itu hanya belajar membaca begitu ya di kampung sana begitu ya. Nah sekarang anak-anak kita sudah eranya adalah era membaca dengan hafalan Quran. Nah mudah-mudahan kelak anak cucu kita itu eranya sudah hafal Quran, bacaannya bagus, lalu kemudian tafahum bil Qur'annya bagus begitu ya. Nah sehingga itu kelak menjadi syarat mutlak gitu ya bagi yang akan menjadi penerus tampuk kepemimpinan umat Islam bagaimana Rasulullah SAW sampaikan, yaitu era nubuah itu akan kembali lagi kelak di akhir zaman dengan kriterianya mereka adalah yang siap menanggung tampuk kepemimpinan adalah orang-orang yang senantiasa tafahum bil Quran ya, mereka memahami Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, jadi tahsin Al-Quran serta tahfidz Al-Quran itu salah satu langkah anak tangga gitu ya, dari sekian banyak anak tangga untuk tafahum bil Quran. Oleh karena itu saya kira jangankan kita ya guru atau karyawan di sekolah Islam begitu ya, guru dan karyawan di sekolah yang tidak ada embel-embel Islamnya saja itu HP-nya sekarang itu setelannya sudah murotal begitu ya. Saya kalau pagi itu jalan-jalan ke kantor kecamatan Depok itu tukang sapu gitu ya. Tukang sapu itu sambil bawa HP yang di setel adalah murotal ya Al-Quran. Nah, itu tukang sapu ya. Nah, kita adalah guru dan karyawan di sekolah Islam. Ya, saya kira sudah bukan sebuah kewajiban lagi untuk belajar tahsin dan tahfidz Quran, tetapi sebuah tuntutan. Nah, kalau sudah sebuah tuntutan itu berarti sudah ada kesadaran. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi, mari kita tingkatkan tahsin kita, lalu tahfidz kita, hafalan Quran kita ya. Kalau kemarin kita sudah hafal juz amma ya, besok kita tambah lagi gitu ya, tidak sekedar juz amma gitu ya, atau jangan ditinggal begitu ya. Yang kemarin sudah kita hafalkan, hafalnya jangan ditinggal gitu ya. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian, nanti jazakallah Ustadz Irfan, monggo Bapak Ibu sekalian kita dengarkan trik dan strategi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran agar bacaan kita tahsin gitu ya. Jadi kalau orang bacaan Qurannya bagus itu jangankan orang biasa ya, Rasulullah SAW saja gitu ya, itu minta dibacakan Al-Quran kepada para sahabatnya yang bacaannya bagus-bagus begitu ya. Nah, saya kira nanti kalau Mas Andi bacaan Qurannya sudah bagus, insya Allah nanti kalau saya datang ke SMP Mas Andi, nanti saya minta dibacakan oleh Mas Andi ya, bacaan Qurannya yang bagus gitu ya, yang ikuti sunnah Rasulullah gitu ya. Minta dibacakan Al-Quran dari sahabatnya yang bacaan Qurannya bagus sehingga mengingatkan Rasulullah ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yuk kita semangat, tidak hanya Bapak Ibu ya, saya sendiri gitu ya, berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Kadang-kadang di rumah saya minta tolong cekkan Bu Siwi itu makhorijul hurufnya masih benar apa sudah melenceng gitu ya. Lalu hafalan Qurannya kita untuk murojaah begitu ya. Nah mungkin sebaiknya nanti Ustadz Irfan dibuat sistemnya aja, Ustadz Irfan ya usul saya begitu. Misalnya ada kelompok setoran hafalan Quran per kelompok gitu ya. Jadi setorannya tidak harus ke Ustadz Irfan tapi ke masing-masing kelompoknya begitu ya. Jadi tiap pagi itu Bapak Ibu saya ini terkesan sekali ya. Saya ngelus dari Rebo kemarin saya jalan-jalan ke sebuah kampung di Ngoto ya. Ngoto itu Jalan Imogiri Barat KM 10 kira-kira ya, atau KM 8 ya. Itu ada satu
industri pengelola beras organik gitu ya. Itu pengelolanya setiap pagi sebelum semua karyawannya kerja. Nah, kerjanya karyawan apa Bapak Ibu? Itu bungkusi beras organik ya. Jadi tukang bungkus beras organik. Itu tiap pagi sebelum mulai bekerja sama bosnya, itu dikumpulkan baca Quran bareng, gantian baca Quran. Nah, ini kita di sekolah Islam gitu ya. Mestinya tiap pagi, bahkan nanti ketika tiap pulang juga, atau ketika ketemu dengan koleganya, kita saling mengingatkan tentang hubungan atau interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Terima kasih, maturun, mohon maaf. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir kepada Prof. Khairuddin yang telah memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya terkait motivasi tadi ya. Kalau bisa untuk tahfadz bil Quran ini diperlukan salah satu anak tangga yang harus dilewati itu adalah tahsin dan tahfidz. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa di lembaga Yayasan Salman Al Farisi ini sudah difasilitasi untuk setoran setiap hari Senin dan Jumat, difasilitasi Ustadz untuk tahsin dan juga tahfidz seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu guru, mari kita manfaatkan fasilitas yang telah disiapkan sebagai salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Quran seperti itu. Untuk selanjutnya acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Irfan SPD MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Khairuddin. Semoga dari nama beliau ini ada semangat yang besar atas setiap perbaikan-perbaikan dan kebaikan-kebaikan dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Prof Khairuddin Allah jaga kesehatannya. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan daripada rezekinya dan juga diberikan kelapangan hati untuk membimbing kita semua di Salman Al Farisi untuk benar-benar istiqamah menjadi bagian daripada jundullah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang dalam rangka orang-orang yang benar-benar istiqamah membelah Quran, mengajarkan Quran, dan mudah-mudahan Quran inilah menjadi wasilah kita untuk menyenangkan diri kita nanti ketika bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para staf pengajar yang saya hormati, mudah-mudahan kehadiran antum pada saat ini mendapatkan kelimpahan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada kata yang paling baik mewakili setiap kalam kita, setiap permulaan pembicaraan kita kecuali kalam yang Allah pilih. Kalam yang Allah pilih dan kalam itu pula diucapkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalam itu pula menjadikan sesuatu yang biasa berubah menjadi amal. Sesuatu yang tadinya rutinitas kita setiap hari, dengan kalam itu pula mengubahnya menjadi amal. Jadi kalau panjenengan semua tidur, misalkan nanti malam tidur, terus karena saking capeknya kerja, karena mungkin hari ini ada yang ngurus sistem ya, saya lihat di SD ini, Masya Allah ya, udah kayak saya mau syuting aja ya. Luar biasa ini persiapan dari tim di SD ini. Karena saking capeknya, terus malam tidurnya lupa baca basmalah. Saking capek, langsung sampai ke rumah kena bantal langsung hilang. Terus pas bangun, pas pertama kali dia buka mata, langsung ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tidur yang tadi lupa basmalah itu berubah jadi amal. Tidur yang tadi mungkin ngorok, nggak tahu kemana kepalanya, mungkin kemana liurnya nggak tahu kemana.
tapi dinilai Allah sama kayak baca Quran. Dinilai Allah sama kayak zikir subhanallah, subhanallah. Kenapa? Asbab ucap alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini suatu kata yang memang harus menjadi bagian dari kehidupan kita dan tradisi kita. Setiap kali kita memulai sesuatu, kita membuka apa yang kita lihat itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan bagian yang terindah dari kehidupan ini kalau kita menyambungkan perilaku kehidupan kita dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tuh tanda sukses kita di dunia ini kalau cara berpikir kita, cara hidup kita, lifestyle kita itu kita usahakan ya kalau sama kayak Nabi kayaknya sulit ya. Karena Nabi itu sekali berdiri sholat malam itu sekitar 5-6 juz dibaca. Sekali berdiri, kita ini jangan 5-6 juz. 3 ayat panjang aja udah ada potan itu ya. Jadi kalau niru Nabi mungkin sulit, tapi kita mungkin berusaha agar kehidupan kita minimal jangan sampai ada malam yang kita lewati tanpa sholat malam. Padahal Allah telah merayu kita. Bahkan Allah yang punya alam dan dunia ini kalau mau maksa kita ya boleh-boleh aja kan. Allah yang ciptai kita. Tapi Allah pun malah merayu kita. Dengan kata-kata yang indah. Allah merayu kita. Ya yuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau illa qalil. Walaupun sedikit dari. Bangunlah kamu walau sedikit. Allah minta waktu dari malam itu sedikit Allah minta. Sudah sedikit itu nisfah. Setengah dari yang sedikit. Oke, apa itu? Sudah sedikit, Allah bilang yang sedikit itu nisfahnya lagi, setengahnya dari yang sedikit itu. Bayangkan, Masya Allah. Jadi kalau bisa, semua kita yang ada di Salman ini, bisa ustadz-ustadznya, mulai dari tukang parkir sampai Pak Satom, semuanya kita sama-sama. Kalau bisa membiasakan diri kita untuk tidak membuang malam itu sia-sia saja dengan diisi dengan sholat malam. Apalagi mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya, menjadi aib kalau ada kita di Salman tapi sholat subuhnya 7 pagi. Wah, ini bahayanya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah, tetap menjaga sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki. Yang perempuan kalau tidak untuk kemudian boleh di masjid, tapi sebaiknya sholat di rumah masing-masing. Para ustadz dan ustazah, Ustadz Khairuddin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah semenjak kedatangan saya di Salman, alhamdulillah saya merasa sangat bahagia karena benar-benar apa yang saya juga cita-citakan selama ini, bagaimana kita semua saling bersinergi, saling bersama-sama untuk membangun Quran di tengah-tengah peradaban dunia yang sudah fasad ini. Di mana-mana sekarang orang-orang itu, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan ya kita lihat banyak sekali contoh-contoh yang mereka tak lagi mencontohkan daripada orang-orang yang sukses dunia akhirat. Tapi mereka malah mencontohkan orang-orang yang ya karena televisi, media sosial dan macam-macam itu kemudian banyak memporandakan daripada sistem peradaban kehidupan dunia ini. Tapi alhamdulillah walaupun kita memang tak bisa mengubah dunia ini, tetapi setidaknya ada yang bisa kita lakukan supaya apa yang terjadi di dunia ini yang dengan begitu zaman yang begitu fasad ini, di mana-mana orang kemudian keadaan semakin hari kita lihat di mana-mana laki perempuan jalan pegang tangan itu dirasa biasa, yang bukan mahramnya, apalagi di Jogja ya kos-kosan itu terbuka laki perempuan, Masya Allah begitu sangat ya, orang sampai sudah tak peduli lagi dengan kemaksiatan, seakan-akan maksiat itu sudah jadi bagian habitat di kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan tapi itu kita risaukan dengan cara apa? Dengan cara kita buat program-program tahfidz seperti ini. Sehingga nanti kalau kita mati adalah yang kita bisa omongkan, adalah yang kita bisa bicarakan depan Allah, ya Allah ya Rabb, saya memang nggak bisa buat apa-apa karena itu regulasi pemerintah, tapi sudah saya buat sedikit apa? Saya tahsin Al-Fatihah, saya belajar dengan baik, saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kita punya santri di Al-Farisi ini ada banyak banget kan, SD ada 300-an, udah berapa SD? Ada sekitar 600 sebelum SMP, belum yang TK. Ini generasi semua kalau kita dengan Quran baik, bacaannya bacaan yang baik, dia ngerti maknanya, maka kita sudah setidaknya menyiapkan generasi-generasi nanti yang akan mempertahankan akidahnya dengan baik, sehingga nanti kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia di akhiratnya Allah SWT. Kenapa? Ada satu anak Salman misalkan, dia belajar di Salman dari TK, dari PAUD ya, dari PAUD naik lagi TK, naik lagi SD, naik lagi SMP, nanti ada SMA-nya ya. SMP, kemudian nanti ada SMA-nya, keluar dia jadi hafidh Quran, jadi orang alim, kemudian dia buka lagi Salman satu lagi,
buka di mana. Kita semua udah agak kenal dia, karena dia buka sekolahnya beda lagi nama sekolahnya. Kalau kita Salman Al-Farisi, dia lain lagi. Dia Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Kita nggak ngerti kan, suatu saat kita pas sudah mati begini, tiba-tiba ada pahala dari sekolah Abu Bakar As-Siddiq masuk ke kita. Kok bisa ini dari mana? Saya ini Salman Al-Farisi loh, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, kamu memang Salman Al-Farisi, kata malaikat. Tapi dulu anak yang kamu didik itu, padahal yang dapat pahala ini tukang satpam yang sama sekali nggak pernah mengajarkannya. Tetapi dia terlibat dalam sistem ini. Maka dia pun mendapatkan pahala itu. Dia sama sekali nggak pernah mentalakikan, dapat pahala apa nih? Pahala hafid Quran, penghafal. Saya kan bukan hafid Quran, saya juga kan nggak pernah mengajarkan dia. Kok bisa ke saya? Iya, karena dulu Bapak pernah berkorban jadi satpam, karena ada Bapak jadi aman, maka Anda bisa hafal Quran. Oh, Masya Allah, ternyata yang sekecil itu saja semuanya terlibat dalam kebaikan, maka bagaimana dengan kita yang kemudian berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini jadi bagian daripada kehidupan kita. Maka Ustadz-Ustadzah yang saya hormati, saya kira kalau bicara tentang Quran, pastilah panjenengan sudah lebih mengerti dan memahami daripada saya. Maka pada kesempatan ini ada cerita yang ingin saya bagikan. Ada 2 cerita yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Satu cerita sudah saya bukakan, pernah saya ceritakan waktu ketemu dengan seluruh guru tahta yang di SMP. Nah, ini saya kira nggak enak rasanya kalau saya juga nggak membuka cerita ini kepada guru-guru tahta yang ada di SD. Jadi ada cerita begini dulu. Jadi kita itu kalau bisa dalam menjalankan kehidupan tuh kayak huruf hijaiyah. Kayak apa? Huruf hijaiyah. Jadi dulu ketika ada tulisan Arab, misalkan kita ambil Quran lah misalkan, Dzalikal kitab, misalkan, Dzalikal kitab. Kemudian ketika dzalika itu diambil, ketika dzalika itu hilang misalkan, maka lam kesakitan. Lam itu nggak bisa dibaca, gimana? Kitab, gimana? Nggak bisa dibaca dia. Kitab, gimana? Lam kesakitan, lam sakit dia. Ketika lam sakit saat itu, maka lam minta bantu ke huruf hijaiyah semuanya. Minta bantu. Kira-kira siapa yang bisa minta bantu saya ini? Berbaris semua dari alif sampai ya berbaris semua. Kira-kira siapa bisa bantu saya ini? Saya sekarat. Maka ternyata yang bisa membantu, yang bersedia membantu si lam itu adalah Hamzah. Tapi memang Hamzah itu awal-awal pada abad 2 Hijriah itu dia itu belum nampak. Ucapannya ada tapi bentuknya nggak ada. Orang bilang a, i, u, ada ucapannya tapi nggak ada bentuknya kayak apa. Nah, maka Hamzah bilang saya bisa bantu, tapi saya kan nggak punya pakaian. Saya nggak berwujud, ya sama aja nanti orang nggak bisa kebaca dong. Maka di saat itu langsung Alif menawarkan diri. Alif bilang, oke, Hamzah, supaya kamu bisa kelihatan di depan, saya siap menjadi pasanganmu. Oh. Maka kemudian si Alif akhirnya dia masuk di depannya lam, kemudian dikasih baris Hamzah A, maka bisa dibacalah Alkitab. Kemudian singkat cerita si lam ini kemudian terus mengenang daripada si Alif ini. Bayangkan kalau Alif ini gak bantu ya, gak kasih pakaiannya, maka bagaimana mungkin si lam itu bisa selamat ya, bisa sekarat. Maka si lam itu kepikiran gimana caranya. Oh, pokoknya saya ini harus balas jasa baik daripada si Alif. Maka kemudian si lam ketemu si Alif. Alif, kenapa? Kamu harus tetap dibunyikan. Gimana? Saya nggak punya baris. Saya nggak punya baris A, I, U dan sebagainya. Nggak, kamu tetap harus dibunyikan. Maka kemudian bergabung lam, kamu akan disebutkan lam alif. Ya. Kemudian lam menemani si Alif, maka kita sebutlah kenal dengan nama lam alif. Kenapa? Karena lam mengenang daripada si Alif yang tadi mau bekerja sama. Nah, kemudian di dalam cerita, kemudian lam alif ini kemudian terus ada, mereka saling berteman. Akibatnya kalau kita baca Quran, alif, lam, mim. Kalau kita baca kitab bahasa Arab, kitab nahwu misalkan, kalau kita mau mengenal isim, salah satunya adalah ada khulil, alif wa lam, ya kan? Maksudnya alif dan lam. Nah, jadi
ternyata kemudian dari hal yang sederhana ini menunjukkan bahwa ternyata kita nanti di dalam belajar Quran ini kita nggak usah menunjukkan kehebatan kita. Oh, saya ini Qurannya bagus loh. Enggak. Tetapi kita sungguh-sungguh nanti Allah yang menampakkannya. Kenapa? Karena Quran itu sendiri dia akan terus mencari jalan. Al-Quran itu kayak air. Kalau dia sudah ada di suatu tempat yang tinggi, dia pasti akan mencari tempat yang paling bawahnya dan dia akan terus mengalir. Sehingga kekuatan Quran, derasnya Quran itu nggak bisa kita tutup karena dia pasti akan tersebar kemana-mana. Sehingga untuk itu kita yang belajar Quran ini adalah sebuah keutamaan yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang cerdas kalau orang belajar Quran itu. Kenapa? Karena dia pilih amalan yang paling bagus. Amalan yang paling bagus apa? Belajar Quran. Dalilnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dalam riwayat lain au 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Isim tafdhil. Siapakah yang paling baik? Orang puasa bagus, orang zikir bagus, orang berhaji baik, orang bersolawat bagus. Tapi yang paling bagus-bagus apa? Orang yang belajar Quran. Nah, maka mudah-mudahan tadi dengan semangat alif dan lam tadi, tetapi kemudian ketika alif itu dia dikasih baris, orang mulai memperkirakan, oh, alif ini berbaris berarti, ya. Makanya orang kalau baca a i u dikira alif. Padahal itu barisnya hamzah. Maka teman makharijul huruf, karena hamzah itu ada di aqsal khalq, ya, pangkal kerongkongan, ain itu ada di wasatul khalq, pertengahan kerongkongan. Maka mereka satu bangunan cuma beda lokasi, ya. Satu bangunan cuma beda lokasi. Maka si ain bilang, Hamzah, kayaknya kasihan juga hidup ini. Orang sebut-sebut dirimu tapi nggak kenal dirimu. Oke lah, tak bantu dirimu. Maka Imam Al-Farabi pada abad ketiga Hijriah kemudian mengambil kepalanya ain, ya. Kalau kita lihat Hamzah itu ada, ya, itu kepala dari huruf ain. Diambil supaya Hamzah itu bisa kelihatan. Lah ditaruhlah dia di ataf alif. Walaupun dia sudah ada, dia tetap tidak membuang alif. Bayangkan ini, ya. Kenapa? Karena dia terus mengenal jasa alif. Dulu dia nggak ada alif yang bantu supaya dia kelihatan. Sekarang setelah dia bisa, dia ngambil karena si ain itu baik hati, ain mengasihkan kepalanya ke si Hamzah, maka kemudian si Hamzah pun tetap mengenang si alif. Maka kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan Al-Quran itu mesti kalau ada hamzah wasal, ya, mesti ada alif, ada hamzahnya di atas, ya. Kenapa? Kenapa kan dibuang aja alifnya, kan sudah ada hamzah, orang udah tahu bacanya a. Karena si hamzah itu dia tetap mengenang daripada sifat baik orang lain kepadanya. Maka kita pun begitu. Dalam belajar Quran ini kita harus mengenal guru-guru kita yang pernah kita talaki Quran pada dia. Supaya apa? Supaya terus bersambung ilmu kita dengan mereka. Nah, para ustadz-ustadz sekalian, cerita yang kedua adalah cerita mengenai Al-Quran itu sendiri. Ada seorang anak, dia sama bapaknya itu disuruh mengambil air. Tapi anehnya wadah airnya itu bolong, ya, nggak ada. Jadi kalau ngambil air pasti airnya jatuh. Maka disuruh ngambil air, bolak-balik dia. Sampai 50 kali bolak-balik. Dia nggak bisa memenuhi wadah di rumahnya. Maka dia protes sama bapaknya. Pak, bagaimana mungkin saya bisa memenuhi ini sedangkan wadah yang Bapak kasih itu bocor. Saya cuma akan capek aja, saya bolak-balik narik sampai ke sini cuma dapat dikit. Apa kata Bapak ke dia? Wahai anakku, saya ingin ajarkan kepadamu bahwa itulah Al-Quran. Bagaimana maksudnya, Pak? Kamu lihat tadi waktu keranjang ini saya kasih ke kamu, itu kamu bawa 50 kali kamu bolak-balik, air yang kamu ambil tadi telah mampu membersihkan karat-karatan daripada wadah yang saya berikan itu. Itulah Al-Quran. Semakin banyak engkau membacanya, walaupun engkau ilmunya sedikit tentangnya, walaupun engkau juga bukan orang alim sampai mengerti daripada sifat huruf dan sebagainya, tapi engkau terus mau saja belajar, dia akan membersihkan dirimu, akan menyucikan dirimu. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan daripada Al-Qur'an itu sendiri.
agar kita semua terus istiqamah dalam menjalankan kehidupan ini dengan menjadikan Quran sebagai bagian hidup. Orang-orang yang jadikan Quran sebagai bagian hidup, maka dia akan menyucikan dirinya, akan menyucikan jiwanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz sekalian, seterusnya nanti insya Allah dalam kegiatan tahta ini, program tahfidz dan tahsin ini, kita akan mulai insya Allah hari Minggu besok ya. Minggu besok ya insya Allah ya. Kita akan mulai Minggu besok. Nanti dalam itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya juga bukan yang pakar ya di bidang Quran itu sendiri, sehingga nanti kita sama-sama belajar. Yang paling penting adalah kita semua nanti kalaupun sama-sama saling-saling mengoreksi bacaan masing-masing. Mengoreksi itu bukan berarti saya paling pintar terus ngoreksi panjenengan, bukan. Tetapi kita tentu koreksi pakai standar gitu ya. Misalkan ada yang baca huruf ain, misalkan dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah benar ainnya, tapi masih masuk hidung, masih keliru. Karena huruf ain itu ada di wasl khalq dan tidak melibatkan hidung. Kaidahnya kan begitu. Nah, sehingga kalau kita bacanya tapi ainnya masih kedengaran di hidung, berarti tidak benar. Karena huruf yang di hidung cuma 2 saja, yakni huruf nun dan mim, itu pun dalam keadaan sukun. Jadi kalau nun dalam keadaan sukun boleh sedikit masuk ke hidung, tetapi dia dalam keadaan berbaris harus meninggalkan hidung. Nah, kemudian seperti itulah kita akan belajar bersama-sama. Kemudian yang banyak juga misalkan dalam mengikhfakan huruf yang isti'la, mengikhfakan huruf yang istifal, mengikhfakan huruf yang qarib, yang ba'id, dan yang dekat, yang jauh dengan huruf nun sendiri. Nah, itu juga kita akan belajar bareng-bareng. Kemudian bersama ayat-ayat gharib yang saya yakin juga pasti sudah ada di qiraati ya, yaitu gharib itu sendiri. Nah, tinggal nanti kita matangkan kembali, kita belajarkan kembali tentang hal itu sendiri. Kemudian yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, Ustaz-ustaz sekalian, kita ini sebenarnya lagi bentuk komunitas. Komunitas yang bisa bikin kita selamat di hadapan Allah SWT. Jadi kita ini kan gini lah Bapak Ustaz, kita ini kan nggak ngerti amalan kita nih yang paling hebat apa ya. Kita kan nggak tahu ya. Kalau seandainya kalau kita ditanya begini, tiba-tiba malaikat tanya ya, kamu apa amalannya paling hebat? Sholat. Waduh, waktu kita Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana ya. Kayaknya kalau kita hitung jarang sekali kalau kita sholat itu benar-benar ya, mesti mau habis atau awal-awal tuh adalah masuk pikiran-pikiran ke kita ya, entah rumah, entah pekerjaan, entah apa. Kita mulutnya Allahu Akbar, kepalanya nggak Allahu Akbar, hatinya nggak Allahu Akbar. Apa amalan kita? Mau kita, nggak ada amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tapi ada satu amalan yang bisa buat kita itu karena Allah yang kasih pahala dia. Apa itu? Amalan kita berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini kita lagi bikin amalan, kita kumpul tidak untuk urusan apapun selain urusan Quran, yakni karena Allah, dan kita berpisah pun tidak karena urusan lain, tapi karena urusan Al-Quran, yakni karena Allah. Orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, dia merupakan bagian daripada 7 golongan yang nanti tidak akan diberikan naungan illa dhilluhu, kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, betul saja akan ada satu keadaan kita ini nggak bisa minta tolong kepada siapapun. Fa idza ja'atis sakhah, akan ada keadaan itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Lari saudara kandung dari dia. Saudara kandung yang kita minta tolong, lari dia dari kita. Siapa lagi kita bisa harapan? Bapak sama ibu, umi sama abah. Wa ummihi wa abihi. Lari. Bapak kita sekarang yang kalau kita sakit, stres dia malam hari, nggak bisa tidur dia ke apotek cari obat supaya kita sembuh, akan ada keadaan dia sibuk dengan dirinya sendiri sampai dia melupakan kita. Ibu pun demikian, anak istri kita, wa sahibatihi wa bani, istri, anak, semuanya tak pedulikan kita. Siapa yang bisa bikin kita selamat? Nah ini, pertemuan yang bisa kita hadir di dalamnya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bahwa kita belajar ini tidak karena apapun. Kalaupun dengan belajar ini kita dapatkan lain-lain perkara-perkara dunia, nggak apa-apa. Tapi yang kita harapkan itu adalah semata-mata ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi bekal kita ajarkan anak-anak yang nanti dia akan menghafal Quran dan baca Quran, satu huruf yang kita baca
Satu huruf yang kita baca berapa kebaikan? 10 kebaikan. Masya Allah. Berapa? 10 kebaikan. Itu yang dibaca. Bagaimana yang diajarkan? Ya. Dia baca Quran benar. Alif Lam Mim. Kalau bacanya Asim bacanya begitu. Kalau bacanya Abu Ja'far, Alif Lam Mim, bacanya sakta ala kulli huruf. Abu Ja'far. Semuanya sama. Satu huruf itu Allah balas 10 kebaikan bagi yang baca. Lah kalau yang ngajarin, berapa balasannya? Dzalika liman yasha. Allah yang langsung kasih balasan pada dia. Maka kita terus semangat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Mudah-mudahan wadah kita Salman Al-Farisi ini Allah besarkan, Allah agungkan karena kita mengagungkan Quran. Mudah-mudahan orang semua yang ada di dalamnya ini diberikan kehidupan yang baik, karena kehidupan yang baik itu adalah kehidupan dengan dalamnya memuliakan Quran. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup daripada pertemuan kita pada hari ini, Quran itu dari mulai turunnya sampai sekarang, siapa saja yang terlibat di dalamnya pasti mulia. Saya ulangi. Quran itu mulai dari Allah turunkan, kemudian dia singgah di Lauhul Mahfuz, kemudian terus secara berangsur-angsur dari Lauhul Mahfuz ke dunia ini, semua tempat yang terlibat di dalamnya Allah muliakan seluruhnya. Kita lihat. Malaikat yang mengantarkan, malaikat Jibril di Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Malamnya jadi malam Lailatul Qadar. Nabinya jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi-nabi. Tempatnya Mekah Madinah jadi tempat yang Allah muliakan. Semuanya apa sih yang terlibat dalamnya? Goanya jadi goa yang paling dimuliakan. Apa sih tempat yang di dalamnya itu terlibat dalam Quran, seluruhnya Allah muliakan. Sampai kertas yang kalau kita pakai dalam tulis Quran pun kita muliakan kertas itu. Bukan karena kertasnya harganya, tapi ada kalamullah di dalamnya. Maka begitulah Quran, ketika kita masukkan Quran, kita sungguh-sungguh belajar Quran, maka Allah pasti akan muliakan kita. Dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, mau di dunia ini, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua istiqamah untuk terus belajar Quran. Saya pun masih belajar, kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai daripada ikhtiar kita untuk membangun peradaban Quran di Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pelihara kita daripada hal-hal sekarang wabah semakin banyak, wabah virus corona. Mudah-mudahan kita semua sehat, dan mudah-mudahan yang sudah kata Ustadz Ali itu LC. Apa itu? Lepas corona ya apa? Apa itu tadi lepas COVID. Katanya saya sama beliau sama-sama LC. Saya senang aja, LC kan urusan daripada luar, ternyata maknanya lepas COVID atau mantan kena COVID ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang sehat Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, dan mudah-mudahan yang masih sakit hari ini mudah itu menjadi wasilah, menjadi digugurkan daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, kemudian kita pasang niat yang baik, karena semua amalan itu bernilai karena niat. Niat itu menyebabkan sesuatu yang biasa berubah menjadi amal dari niat. Kita mandi, misalkan mandi tapi nggak niat mandi wajib ya, walaupun secara fikih dia sudah terkena semua air ya, dan sudah jadi mandi wajib, tapi karena nggak ada niat nggak jadi mandi wajib, mandi biasa, gitu ya. Jadi niat itu mengubah sesuatu yang biasa menjadi amal. Maka kita sekarang pasang niat yang benar, pasang niat yang baik, semata-mata kita belajar ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan panjenengan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan Allah ampuni daripada semua silap dan kesalahan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasih kepada Ustaz Muhammad Irfan yang telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kalau mohon untuk merangkum bahwa menjadi guru Quran, menjadi orang yang terlibat dalam Quran itu akan dimasukkan jadi golongan orang yang mulia, tapi itu akan kembali lagi kepada niat gitu ya, kepada niat kita. Semoga semua yang terlibat dalam Quran, semua guru-guru Yayasan Salman Al-Farisi senantiasa niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti bisa berkumpul lagi di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo Bapak tes hand. Oke.
Monggo Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom ataupun mengetikkan, boleh nggak Pak Ben? Ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Udah nggak? Terima tanya. Oke. Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang hendak mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ataupun menggunakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Belum ada. Dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya Ustazah. Oke, Bu Iva. Oke, Iya. Bu Iva. Monggo Bu Iva untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khair Ustadz untuk tadi ya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada kami, termasuk ke saya Ngena ya sebagai salah satu guru Quran di Yayasan Salman Al-Farisi. Nah, untuk saya Ustadz ini saya qadarullah alhamdulillah Allah amanahkan sebagai ibu muda ya. Ibu muda baru dikaruniai seorang anak dan sedang galau-galaunya gitu. Anak saya sekarang 7 bulan alhamdulillah, dan saya terkadang masih minta wejangan sana sini untuk menanyakan kepada ustadz-ustadzah semua yang beberapa yang saya kenal lebih utama mana sebenarnya untuk mengajar Quran atau untuk mendidik anak kita secara langsung. Itu saja Ustadz kita. Terima kasih jazakallah khair sebelumnya. Matur nuwun Mbak Iva atas pertanyaannya. Ustadz. Oke. Lebih utama mana didik anak atau ngajar Quran ke anak lain maksudnya gitu ya? Iya, Ustaz. Oh, lebih utama mana mendidik anak dan belajar Quran? Mendidik anak atau mengajar Quran sebagai guru kepada anak lain berarti? Ya, sebagai guru Quran. Ya, oke. Jadi begini, Ustazah, yang pertama mendidik anak dan mengajarkan Quran itu dua-duanya sama punya kebaikan. Kalau kita suruh milih yang mana, mendidik anak atau mengajarkan Quran, maka yang kita pilih itu adalah yang pertama yang Allah pilih. Apa yang Allah pilih ketika itu? Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu pernah diperkarakan sama istrinya karena dia mengajarkan orang lain. Dia kok kamu itu nggak pernah ngajarin anak kamu sendiri? Nabi Nuh itu. Dia diperkarakan sama istrinya. Kenapa kamu dakwah ke sana? Ini kok anak kamu sampai kamu nggak tinggalin, nggak ngajarin dengan baik anak kamu? Maka itulah kenapa kita lihat di dalam Quran waqala Nuh ya, dan Nuh berkata kepada itu bahwa istrinya menentang daripada perintahnya karena dia menganggap bahwa si Nabi Nuh ini nggak pernah ngajarin, padahal enggak. Padahal di samping kita mengajari orang lain untuk Quran, dengan sendirinya Allah yang mengajari anak kita. Cerita pertama. Cerita kedua, mungkin jenengan pernah dengar imam yang besar ya, namanya Abul Al-Samarkan. Abul Al-Samarkan itu dia ya, kalau zaman dulu mungkin ada WhatsApp ya, yang sekarang ya. Zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon dan sebagainya. Maka bapaknya itu berdakwah di Baghdad. Ya, dia tinggal di Mesir. Selama 17 tahun bapaknya, karena kan dulu kan lintasannya kan nggak sama sekarang, tinggal naik pesawat sampai ya. Maka berdakwah 17 tahun lamanya. Si Abu Lahab kecil ketika ditinggalkan di rumahnya itu usianya saat itu 5 tahun. Maka tak kala bapaknya pulang ke Mesir, bapaknya masih ingat jalan yang menuju rumahnya, tapi sudah agak bingung karena sudah banyak rumah. Setelah 17 tahun beliau berkelana. Pulang ketika beliau ada mendengar suara anak, ada suara ustadz berceramah di masjid.
Maka beliau, ini kok hebat sekali Ustaz ini. Dia datang ke situ, ke majelis itu. Dia duduk. Dia melihat, dia sampai menangis. Karena mungkin usia anaknya sudah sebesar itu sekarang. Andaikan ya ini adalah anak saya gitu dalam rasanya. Seandainya itu adalah anak saya, betapa bahagianya saya, betapa syukurnya saya. Maka saat itu ketika beliau hendak pulang ke rumahnya, dia mau masuk rumah, langsung si Abu Lais tadi mukul bapaknya. Gara-gara kira ada orang laki-laki lain, karena selama ini laki-laki pernah masuk ke rumahnya ya, dalamnya ada ibunya. Langsung keluar, dia pukul bapaknya. Terus ditanya, kamu siapa? Dia Abu Lais, Masya Allah, saya bapakmu. Langsung bapaknya senang sekali karena tadi ternyata anak yang isi ceramah itu adalah anak kandungnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peran yang besar bagi diri kita apabila kita memfokuskan diri kita untuk mendidik agama kepada siapa saja. Jadi kalau panjenengan punya kemampuan dalam masalah agama, kalau ditanya apakah mana utama mendidik anak atau mendidik orang lain, utama mendidik dua-duanya. Tetapi kalau kita pilih, maka didiklah orang lain dengan baik, nanti Allah perbaiki daripada anak kita. Nanti Allah perbaiki daripada anak kita. Cerita ini kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa kenapa? Bahwa karena yang kita ajarkan itu apa? Agama. Maka bagaimana mungkin Allah mau lepaskan diri kita? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Nah, maka yang paling penting itu adalah Bapak Ibu sekalian atau saudari sekalian, yang paling penting itu adalah bagi anak itu adalah profil ibunya. Jadi gini, ketika kita mengajarkan Quran kepada orang lain, usahakan di rumah kita jangan jadi orang yang berbeda dengan Quran itu. Sampai ke rumah marah, banting piring macam-macam ya, wah ini bahaya. Ya. Jadi sehingga karena anak itu dia tidak bisa, jadi kalau anak kita tuh bisa sholat, masih kecil bisa sholat, nggak usah kita ajarin, nanti dia sholat sendiri. Dia lihat bapaknya ambil songkok, lihat ibunya ambil mukena, dia sholat. Nanti dia bisa sendiri. Bapak, ini juga salah satu cerita yang saya tutup pada akhir ini. Mudah-mudahan ini fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Mudah-mudahan ini nikmat yang saya rasakan. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari sifat sombong. Anak saya sekarang namanya Ashraf, usia mau 7 tahun. 7 tahun mau 8 tahun. Saya sama sekali hampir nggak pernah mendidik dia dalam masalah Quran, hampir sama sekali nggak pernah. Karena waktu saya habis di pondok, saya didik anak-anak, kemudian apalagi pondok waktu awal bangun tiap hari saya bolak-balik, kemudian mengajarkan anak-anak itu bagaimana mereka, karena akibatnya ya saya kalau sampai di rumah cuma capeknya aja, ya sampai rumah cuma tinggal capeknya, otomatis kadang-kadang anak saya sampai mau gini, Pak ini mau baca ini gimana Pak? Saya pun bacanya udah agak ngantuk kan, ngantuk. Tapi alhamdulillah dengan walaupun saya tanpa banyak mengeluarkan banyak tenaga untuk dia, sekarang hafalannya sudah 2 juz. Dan yang saya aneh itu dia suaranya udah bagus, nggak tahu dia belajar dari mana. Maka alhamdulillah sekarang, karena sampai sering kalau mohon maaf dia jadi di sekolahnya itu, walaupun dia masih SD kelas 1 saat itu, sering suruh jadi qori untuk pertemuan syawalan di sekolahnya itu. Padahal dia masih kelas 1 saat itu, baru masuk. Saya juga nggak ngerti kok dia bisa Quran. Saya nggak ngerti itu dari mana. Saya tanya sama uminya gimana. Uminya juga biasa aja, karena istri saya itu bukan ahli Quran ya, hanya orang biasa. Maka saya bilang Masya Allah, ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kita untuk Quran itu sehingga kita jangan begini. Kita jadi orang yang saya tak didik anak saya dulu, yang ini saya tak eliminasi dulu, nggak saya pedulikan dulu, enggak. Tapi kita tak peduli, tapi juga dengan tak memperhatikan hak-hak yang pada anak-anak kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Mohon maaf juga agak panjang jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Iva jawabannya. Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lanjutan? Cukup kan Bu? Terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya masih di sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang hendak bertanya untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Belum ada. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, ada. Hah? Bu siapa? Bu, oke. Monggo Bu, waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya tuh kan guru di Tahta ini awal gitu ya, dan saya tidak punya background pondok atau apa gitu, jadi merasa apa ya kalau ngajari anak-anak Al-Quran itu jadi takut. Terus saya tuh masih dalam tahap belajar juga gitu. Saat itu tuh kayak jadi fobi terhadap Al-Quran. Jangan-jangan saya tuh salah bacanya, jangan-jangan ngajarinya juga salah lah. Trik untuk mengatasi hal kayak gitu gimana ya Ustadz? Salah satu senang sih jadi guru Al-Quran, tapi sisi lainnya jadi tersiksa karena aduh, ini bener nggak ya kayak gini kayak gitu Ustadz. Makasih Ustadz untuk pencerahannya dan ilmunya. Saya langsung jawab ya. Dulu, makasih pertanyaannya Ustazah Uut Permatasari. Mohon maaf saja. Dulu saya pernah tanya ke guru saya, Ustadz, saya tanya kedua guru saya. Satu orang asli Indonesia, satu orang asli Mekah. Pertanyaan, saya didengar masyarakat ada pembacaan begini, Alhamdulillahirabbil ngalamin. Dia nggak pakai ain, dia pakai nga. Terus saya bilang, ini bacaan apa ini? Apa riwayat siapa bacaan ini? Ternyata setelah ditelusuri ternyata nggak ada yang nga. Nga itu karena huruf ainnya dia sulit mengucapkannya, daripada ainnya dia sulit ucap, lah dia lebih mengucapkan nga daripada hamzah. Terus saya tanyakan ke guru saya yang orang Indonesia, orang Jawa Timur, Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Ustadz, ini bagaimana? Ada saya ketemu di masyarakat bahwa ada yang baca nga. Kata beliau, kalau dia itu membacanya itu karena dia memang sudah sepuh, dan kemudian kalau dia mau belajar mau ucap ain itu dia kesulitan, kalau dia ucap ain langsung bisa keok ya. Karena itu ada di wasat tulisan dan apalagi giginya udah gak ada. Nah, kita paksakan dia usah ucapkan ain maka akan kesulitan. Nah, maka mengucapkan nga itu mafu anhu. Nah, lanjut dengan pertanyaan jenengan, kalau jenengan mengajarkan apa yang jenengan tahu kepada orang lain dan jenengan juga ngerti bahwa apa yang saya pahami ini juga kayaknya belum terlalu hebat karena saya bukan orang pondokan, maka sifatnya mafu anhu, dimaafkan karena nggak ada pilihan. Ya, nggak ada pilihan. Justru kalau jenengan nggak ngajar, jenengan akan tuntut di hadapan Allah SWT. Kenapa? Ya karena jenengan, walaupun jenengan kalau ditalakikan lagi bacaannya bisa jadi ada hal-hal yang menurut mungkin ada sedikit yang harus diperbaiki, tapi jenengan bisa baca Quran, walaupun baca Qurannya tidak sama kayak orang yang pernah mondok dan atau orang yang pernah bertalaki khusus, tapi bisa baca Quran. Nah, apa yang sampean ajarkan itu, kecuali begini, tadi bacanya A sampai huruf ini baca U, itu udah. Ya, tapi sampai tetap pakai kaidah-kaidah baca, kalau huruf ini bacanya begini A. Nanti tetap juga jenengan tetap berusaha untuk memperbaiki kualitas bacaan, karena Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mau ngaji sama kita, itu Allah yang pilih. Saya ulangi. Kalau ada orang yang dia mau ngaji pada diri kita, atau diri kita ini juga itu dipakai Allah, padahal kita tahu kita ini orang biasa, tapi kok Allah pilih saya, maka pasti ada keistimewaan dalam diri kita. Itulah yang ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat itu orang biasa. Bahkan awal-awal Islam itu adalah orang-orang Buddha sahaya. Kenapa Allah pilih mereka? Karena ada sesuatu yang Allah pilih. Kalau Allah sudah pilih kita, pasti ada keistimewaan dalam diri kita. Cuma kita memang sebagai guru tetap harus belajar untuk mengupgrade daripada kemampuan kita, terutama di bidang Al-Quran. Jadi Ustazah Uud, Masya Allah, Barakallahu fi, jenengan telah Allah pakai di dalam mempelajari Quran ini. Mudah-mudahan jenengan Allah berkahkan usianya, berkahkan anaknya, suaminya, dan seluruh daripada yang terlibat daripada aktivitas panjenengan. Demikian Ustazah Uud. Terima kasih. Ya, jangan takut kayak gitu ya. Semoga dengan Ustazah Uud sebagai guru Quran menjadi itu ya, jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Darsi. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Darsi, Ustadz. Ini begitu. Kalau kita ngajar Al-Quran, murid yang kita ajar tidak bisa membaca dengan tepat, apakah kesalahan murid itu menjadi dosa kita juga? Ya, makasih Ustazah. Dari sini, yang pertama sama kayak pertanyaannya gini. Kalau kita punya ada orang ngaji sama kita,
kemudian setelah pulang ngaji, ternyata dia mampir bermaksiat. Apakah maksiat yang dilakukan itu menjadi tanggungan kita? Jawabnya tidak. Ya, tidak. Sama kayak baca Quran. Kalau orang yang kita talakikan, dia talaki sama kita benarkan bacaan dia, terus dia tetap baca salah, dan bacaan salah itu kemudian ternyata dia riwayatkan, yang berdosa dia sendiri. Kita enggak, karena kita mentalakikan bacaan yang benar. Tetapi kalau bacaan yang kita riwayat, ini beda ya. Kalau bacaan yang kita riwayatkan itu dari guru kita, dikasih contoh. Imam Hafiz sama Imam Syu'bah. Hafiz sama Syu'bah itu punya imam satu, namanya Imam Asim. Imam Asim punya dua rawi, namanya Hafiz dan Syu'bah. Tetapi mereka berbeda dalam bacaannya. Contoh, si Imam Hafiz membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, pakai waw, kufuwan ahad. Dibaca sama Syu'bah kuf'an ahad, pakai hamzah. Kuf'an ahad. Nah, ini riwayat bacaan yang berbeda, tapi nggak salah, karena mereka meriwayatkan dari guru-gurunya. Nah, kalau seperti ini nggak masalah. Tetapi kalau yang si anak itu membuat bacaan sendiri ya, apalagi dia misalkan kita suruh dia mengucapkan huruf-huruf yang agak kesulitan, yang jarang ada dalam aksennya orang Indonesia, yang ada di aksal khalq atau di aksal lisan misalkan, dia kemudian sulit untuk mengucapkannya, tapi yang penting tugas kita adalah tetap menyampaikan cara benar yang membacanya. Kalaupun dia nggak bisa, maka itu bukan bagian daripada kesalahan kita. Demikian, Bu. Itu ya Ustazah, dari sini atas jawaban pertanyaan dari yang berikut. Ustazah ada pertanyaan lagi? Ini untuk sesi tanya jawab untuk siang hari ini dicukupkan ya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Irfan yang telah memotivasi kita ya untuk senantiasa bersemangat, berinteraksi dan terlibat dalam proyek ini ya, pembangunan peradaban. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pengumuman. Berikut. Oh, doa dulu. Oh, okay. Acara yang selanjutnya adalah doa, yaitu ya pada Ustaz Irfan dimohon untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz Khairuddin kalau masih hadir pada Zoom ini, saya izin memimpin doa. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan daripada setiap hajat dan kebaikan yang kita niatkan pada hari ini. Al-hadini wa niyatus salatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من صاحب القرآن اللهم اجعلنا من أهل التقوى وأهل الاستقامة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا أولدا صالح وصالحة اللهم اجعلنا أولادنا حافظ وحافظة اللهم اجعلنا أولادنا عالم وعالمة اللهم اجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل المعصية ولا تجعلنا من أهل النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام أمسنا على دين الإسلام أمسنا على دين الإسلام الحمد لله على نعمة
نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة العبادة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selanjutnya kepada Ustadz Ikhwan, jika hendak melanjutkan ke agenda selanjutnya kami persilakan. Untuk acara yang selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman akan disampaikan oleh Ustazah Fia. Kepada Ustazah Fia, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Salman Al-Farisi, Profesor Haridun. Yang saya hormati Direktur Bidang Pendidikan Ustadz Ali Imron beserta stafnya, Bu Darsini. Yang saya hormati Bu Yohana dari bidang SDM. Terima kasih kepada seluruh tim Humas untuk supportnya pada acara siang hari ini. Semoga acara besok Sabtu juga berjalan dengan lancar. Bapak Ibu Ustadz sekalian, hari ini kita awali ya program pembinaan yang merupakan bagian dari agenda bidang pendidikan bersama SDM. Untuk kedepannya insya Allah pembinaan ini akan dilaksanakan secara rutin, dan siang hari ini kita buka dengan stadium general yang sudah dibersamai tadi ya bersama Ustadz Irfan. Untuk kedepannya insya Allah disepakati kemarin bersama bidang SDM agar mendapatkan hasil yang lebih baik, kita ikhtiarkan bersama pembinaan untuk guru-guru tahta dilaksanakan setiap hari Sabtu. Saya sampaikan ya, untuk Sabtu pekan pertama dan ketiga diberikan kepada guru tahfidz. Saya ulangi ya, Sabtu pekan pertama dan ketiga diberikan kepada guru tahfidz. Kemudian Sabtu pekan kedua dan 4 diberikan kepada guru tahsin. Saya ulangi, untuk guru tahsin Sabtu pekan kedua dan keempat. Adapun waktunya atau jamnya, baik guru tahsin maupun guru tahfidz, semua dimulai jam 7.45 sampai jam 10. Saya ulangi, insya Allah dimulai jam 7.45 sampai jam 10. Dan kita awali besok mulai bulan September. Ya. Karena ini direncanakan rutin, kami minta untuk bulan perdana, yaitu bulan September, tuan rumahnya di SDIT Salman Al-Farisi 2. Jadi dimohon kepada Ustazah Sari selaku koordinator tahta SDIT Salman Al-Farisi 2, dibantu seluruh timnya bisa menyiapkan tempat, ya, karena insya Allah pembinaan ini akan dilaksanakan secara offline, gitu ya. Dan tadi kita bagi
tahsin dan tahfidz terpisah supaya jumlahnya tidak terlalu banyak dalam setiap sesi pertemuan. Itu saja pengumuman dari kami. Mohon maaf tadi pembinaan yang offline ini yang Sabtu pekan 1 sampai 4 untuk guru-guru SD, sementara untuk guru-guru SMP waktunya disepakati langsung bersama Ustadz Irfan yang kemarin mungkin sudah mulai berjalan gitu ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu Ustadz saja sekalian berkaitan agenda pembinaan. Jika tidak ada dan dirasa sudah cukup dan bisa dipahami, saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasih pada Bu Fia yang telah menyampaikan pengumuman. Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk kegiatan pembinaan guru tahta akan dimulai perdana di bulan September, di awal bulan September, di mana akan terjadwal setiap hari Sabtu. Untuk guru tahfidz akan dilaksanakan pada pekan pertama dan ketiga, sedangkan untuk guru tahsin akan dilaksanakan pada pekan kedua dan keempat. Untuk waktunya dimulai dari pukul 7.45 sampai dengan pukul 10 dan dilaksanakan secara offline. Nah, untuk pertemuan perdana besok berarti pekan pertama nih Bu, pertemuan pertama itu tim tahfidz itu akan dilaksanakan di SDIT Salman Al-Farisi 2 Jetis. Nah, insya Allah nanti akan dibantu persiapannya oleh Bu Sari dan tim seperti itu. Sampun Bu, ya. Untuk pengumuman sampun. Nah, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Dan juga dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf apabila dalam memandu acara pada siang hari ini masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Jazakumullah khair panitia. Assalamualaikum.